Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Ya, senang kembali Bante bisa ketemu dengan Anda walaupun hanya melalui live on Facebook ya. Ya, beberapa dari umat sudah kasih tahu ke Bante, aduh Bante, masih bosan katanya, masih bosan ada di rumah. Ya, Bante cuma bilang, sabar. Ada yang bilang, Bante mau sampai kapan sabarnya? Ya, Bante nggak tahu ya, mau sabarnya kamu sampai kapan. Yang pasti, bukan hanya kamu yang sedang menderita. Bukan cuma Anda yang sedang menderita. Nah, untuk mengubah kebosanan kita menjadi hal yang tidak bosan, sebenarnya gampang Bapak Ibu. Berapa hari yang kemarin, Bante sudah kasih tahu Anda bagaimana kita mengembangkan pikiran yang positif. Pikiran yang positif. Bagaimana kita kembangkan itu? Nah, untuk mengembangkan ini, kira-kira butuh apa sih Bapak Ibu? Kira-kira yang kita butuhkan pertama adalah kemauan, bukan? Mau nggak Anda mengubah pikiran Anda? Kalau Anda mau mengubah pikiran Anda, ya udah kita ubah. Kalau Anda juga tanya kepada Bante, apakah Bante bosan selama 1 bulan gak kemana-mana? Bosan juga, iya bosan, of course. Tetapi kita mengubah kebosanan kita dengan apa? Hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif. Bante kasih contoh, waktu wabah mulai banyak, kami, para Bante, kami sendiri, dengan tangan kita sendiri, kita bikin sanitizer yang kita bagi secara cuma-cuma di saat orang menjual dengan harga yang sangat mahal. Kita bagi free kepada Anda, kepada orang-orang, rumah sakit, instansi kayak polisi, tentara, dan seterusnya, wihara, dan seterusnya. Kita bagi free. Nah, berikutnya, kita lakukan itu dengan rutin ya, kita bagi dan terus dan seterusnya. Nah, lanjutnya apa? Kita mulai mengarah ke teknologi. Waktu udah Bante pikirin bagaimana umat-umat kita yang hari biasa aja nggak pada ke wihara. Betul nggak? Kena singgung, maaf ya. Hari biasa aja nggak ke wihara, apalagi ada corona, 100% dapat nggak ke wihara. Bagaimana caranya biar umat-umat ini bisa belajar, bisa meditasi, bisa baca parita. Akhirnya tanggal 3 April kita sudah mulai bikin live secara pakai HP. Ya, jadi Anda kalau awal-awal Anda ikut acara ini suaranya jelek, ya kan? Suaranya kecil banget. Terus apalagi layarnya backgroundnya gelap, layar HP-nya buram, lampunya kurang, teksnya kagak ada, apanya kagak ada, semua suaranya kadang-kadang kecil. Berapa hari kemudian Bante ganti dengan speaker gede, lebih melengking di telinga katanya. Terus yang baca juga ganti-ganti sekarang ya, ada Ibu Susi, Pak Theo, terus ada Wilbert, ada Raymond, dan seterusnya. Mereka juga ikut baca, ada Alrits, mereka juga baca. Dan Kogunawan ya, ada beberapa orang, mereka secara gantian, secara volunteer membaca untuk Anda yang ada di rumah. Untuk temani Bante membaca parita buat Anda di rumah. Nah, jadi dari situ Bapak Ibu, kita develop sampai beberapa hari ke belakang ini, kita sudah ada program sehingga ini lebih rapi lagi. Lebih rapi lagi. Bahkan ke depan tetap akan didevelop sampai ada teks. Jadi ketika baca parita nanti, di sampingnya sudah ada teks. Jadi Anda sudah nggak perlu cari buku parita. Tetapi ingat ya, jangan sudah ada teks, sudah buku parita nggak mau taruh di mana lagi. Jangan, tetap dipakai buku paritanya disimpan. Cuman nanti ada teks yang kecil di samping layar Anda. Nah itu adalah develop. Kenapa Bante bisa develop?
Karena saya tahu kita punya talenta, bukan? Sebagai manusia, kita punya talenta. Talenta ini dari mana, Bapak Ibu? Dari karma baik kita di masa lampau. Bante ada hari ini, asal usulnya dari mana? Dari sekolah, kan? Sekolah. Sekolah itu siapa yang biayain? Orang tua. Untuk sekolah di tempat yang bagus, otomatis perlu biaya yang besar untuk kita sekolah di situ. Let's say Bante sekolah di BINUS waktu itu ya. 2004 saya sekolah di BINUS, jurusannya komputer akuntansi. Jadi dapatnya Eskom ya, sarjana komputer. Berarti Bante punya kehidupan lampau saya adalah baik, bukan? Kehidupan lampau saya baik, punya karma baik untuk sekolah. Saya enggak. Kalau karma baik yang saya di masa lampau ini terus sekarang nggak dipakai, percuma dong. Kita sekolah, kita punya talenta, terus kita nggak pergunakan. Nah, di sini Bante mau mengajak Anda, coba kita gali talenta-talenta kita gali apa yang Anda punya. Mungkin ada talenta atau talenta-talenta Anda yang terpendam. Coba Anda pikirkan ulang beberapa saat ini. Benar nggak sih yang Bante bilang? Mungkin ada talenta saya yang nggak muncul gitu. Karena apa? Karena kesibukan. Ya kan? Coba Anda merenungkan, saya bisanya apa? Kalau Anda bisanya apa, ayo dong kita buat yang positif. 2 hari kemarin Bante sudah cerita tentang pikiran kita harus positif. Sekarang kita harus action yang positif. Apa yang Anda bisa bikin? Ayo tunjukin dong. Kita bikin yang baik. Terus kalau sudah Anda bikin yang baik, tentunya kalau Anda melakukan perbuatan baik, Anda harus timbang juga apakah ini bermanfaat buat orang lain apa tidak. Ya, jadi ini Anda harus pikirkan kembali. Jangan sampai Anda bikin mencelakakan orang lain. Itu juga nggak boleh. Ya. Nah, setelah kita melakukan penggalian kita punya talenta, kenapa talenta Anda harus digali? Di dalam Manggala Sutta, Bapak Ibu, Manggala Sutta bilang, hidup di tempat yang sesuai berkat jasa-jasa dalam hidup kita yang lampau, menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Oleh karena itu, masa lampau kita masing-masing, kita punya talenta. Apakah Anda mungkin talenta terpendam Anda nyanyi, talenta terpendam Anda ciptain lagu, talenta terpendam Anda bikin puisi, masak, dan seterusnya yang bisa Anda kembangkan. Iya kan? Coba Anda kembangkan. Misalnya, saya bisa nyanyi, ayo bikin lagu Buddhis yang bagus. Jangan lagu Buddhis kita cuma satu, nasionalnya ya. Marilah kita berdana. Dari ujung ke ujung, semua wihara itu sama, marilah kita berdana. Jangan, bikin dong yang bagus, puisi dan seterusnya. Anda bisa kembangkan ini. Nah, terus Anda juga harus ingat bahwa setiap yang kita buat, kita harus membuat bermanfaat buat orang lain, membuat manfaat bagi orang lain. Apa yang Anda harus pikirkan? Bante kasih ini karena ini adalah prinsip dari kota Bante, dari Manado. Kita di Manado, prinsip hidup dari orang Manado itu adalah satu, sito, timo, tumo, to. Manusia memanusiakan orang lain. Berarti dimanapun Anda sebagai manusia, wajib memanusiakan orang yang lain. Nah, oleh karena itu, kalau kita memanusiakan orang lain, berarti kita kasih dia manfaat yang baik buat dia, kita develop dia sehingga kita dan dia sama-sama hidup. Itu yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha, ya. Jadi coba ketika Anda lagi bosan seperti ini, coba Anda gali talenta-talenta Anda yang terpendam. Siapa tahu setelah dari masa ini, masa wabah ini, penyakit selesai, Anda bisa setingkat lebih tinggi daripada teman-teman Anda yang lain. Kenapa? Karena selama Anda di rumah, Anda mengasah
ilmu Anda, ya, bukan ilmu ya, mengasah talenta-talenta Anda yang terpendam sehingga ketika Anda dalam kehidupan kembali normal seperti biasanya, Anda bisa lebih maju daripada yang lain, ya. Mungkin ini yang bisa Bante sampaikan kepada Anda untuk hari ini. Nah, untuk mengasah talenta yang baik, untuk mengetahui eh, perbuatan baik yang bermanfaat buat orang lain, tentunya diperlukan wisdom atau kebijaksanaan, panya. Nah, bagaimana menggali panya? Menggali panya harus dilihat dari kembali ke pikiran kita, dari kesadaran kita. Kita sadar, baru kita tahu, oh ini bermanfaat buat orang lain, ini nggak bermanfaat buat orang lain. Dari situ baru kita bisa hidup kita lebih banyak bermanfaat buat orang lain. Nah, untuk mengembangkan panya, mari kita bermeditasi ya. Nggak ada cara lain Bapak Ibu, harus tetap bermeditasi. Kita akan bermeditasi beberapa saat ke depan, seperti yang Bante selalu ingatkan Anda setiap hari. Coba Anda mulai duduk, rileks, kemudian Anda sadari dari ubun-ubun kembali ke telapak kaki ke ubun-ubun. Anda sadari ini terus menerus. Sadari, setelah Anda benar-benar tenang, baru dalam hati Anda, nafas masuk santai, but, nafas keluar, do. Nafas masuk, but, nafas keluar, do. Nafas masuk, but, nafas keluar, do. Jangan paksa nafas Anda, Bapak Ibu. Jangan paksa nafas Anda. Jangan, bukan meditasi. Ya, itu bukan, itu terpaksa. Dipaksa sama Bante untuk meditasi. Tetapi duduk dengan rileks, nafas masuk, but, keluar pelan-pelan, keluar dengan rileks, normal, do. Nafas masuk, but, nafas keluar, do. Masuk, but, keluar, do. Itu yang kita harus lakukan karena apa? Karena Buddha atau Buddha itu ada di dalam batin Anda masing-masing. Ya, oleh karena itu, mari kita duduk dengan rileks, tutup mata Anda. Bagi yang mengantuk, boleh melihat gambar di depan Anda dan kita mulai meditasi kita. Meditasi dengan objek Buddha, kita mulai.
Tetap sadari, nafas masuk, but, nafas keluar, do. Nafas masuk, but, nafas keluar, do. Nafas masuk, but, nafas keluar, do. Ya, perlahan-lahan Anda membuka mata Anda, kemudian melihat secara visual gambar Buddha yang ada di depan kita. Objeknya tetap sama, nafas masuk, but, nafas keluar, do. 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 Sabe sata bawanto sokitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai.